Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andi Fatriaka Saputra dari jurusan Sistem Informasi Fakultas MIPA dari Universitas Atas Hasanuddin angkatan 2024. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas materi mengenai transformasi digital di bidang militer, peluang, tantangan, dan implikasi strategis untuk Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baik. Ketika mendengar kata militer, kebanyakan orang langsung membayangkan tank, pesawat tempur, kapal perang, ataupun pasukan bersenjata. Padahal, perkembangan dunia pertahanan saat ini menunjukkan bahwa kekuatan militer tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah personel atau kecanggihan persenjataan. Di era digital, keunggulan sebuah negara juga ditentukan oleh kemampuannya mengelola informasi, memanfaatkan data secara cepat, menggunakan kecerdasan buatan, serta menjaga keamanan ruang cyber. Bahkan banyak pakar menyebut bahwa konflik modern tidak hanya terjadi di darat, laut, dan udara, tetapi juga berlangsung di dunia digital. Perubahan ini terjadi karena bentuk ancaman juga mengalami perkembangan. Jika dahulu ancaman utama berupa invasi militer secara langsung, sekarang ancaman dapat berupa serangan cyber terhadap jaringan komunikasi, pencurian data strategis, penyebaran disinformasi, hingga gangguan terhadap infrastruktur digital yang menjadi tulang punggung suatu negara. Oleh sebab itu, hampir semua negara mulai melakukan modernisasi pertahanannya melalui transformasi digital. Teknologi tidak hanya menjadi alat pendukung, tetapi telah menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan, koordinasi operasi, hingga perlindungan terhadap kedaulatan negara. Pada presentasi ini, kita akan membahas bagaimana transformasi digital mengubah dunia militer, teknologi apa saja yang mendukung perubahan tersebut, bagaimana penerapannya di berbagai negara, serta peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan transformasi digital. Transformasi digital bukan sekadar mengganti dokumen kertas menjadi file digital atau membeli perangkat komputer yang lebih modern. Transformasi digital merupakan perubahan menyeluruh terhadap cara sebuah organisasi bekerja, mengambil keputusan, dan menjalankan strategi dengan memanfaatkan teknologi digital. Dalam konteks militer, transformasi digital berarti mengintegrasikan teknologi ke seluruh sistem pertahanan, mulai dari pengumpulan informasi, komunikasi, logistik, pelatihan, hingga sistem komando dan pengendalian operasi. Ada tiga istilah yang sering dianggap sama, padahal memiliki makna yang berbeda. Yang pertama adalah digitasi, yaitu mengubah informasi fisik menjadi bentuk digital. Misalnya, arsip dokumen personel yang dipindai menjadi file elektronik. Tahap berikutnya adalah digitalisasi, yaitu memanfaatkan data digital untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan. Contohnya, penggunaan sistem administrasi elektronik atau simulasi komputer dalam pelatihan prajurit. Sedangkan transformasi digital merupakan tahap yang paling menyeluruh. Pada tahap ini, teknologi menjadi bagian dari strategi organisasi. Keputusan tidak lagi hanya mengandalkan laporan manual, tetapi juga didukung data dari satelit, drone, radar, sensor, serta analisis kecerdasan buatan yang dapat memberikan informasi secara real-time. Mengapa perubahan ini menjadi penting? Karena dalam peperangan modern, kecepatan memperoleh informasi seringkali lebih menentukan dibandingkan jumlah persenjataan. Negara yang mampu mengetahui kondisi lapangan lebih cepat akan memiliki kesempatan mengambil keputusan lebih dahulu dibandingkan lawannya. Konsep ini dikenal sebagai informasi superiority, yaitu keunggulan dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi. Inilah alasan mengapa transformasi digital menjadi salah satu fondasi utama pembangunan kekuatan militer modern. Nah, setelah memahami konsep transformasi digital, selanjutnya kita melihat bagaimana perkembangan teknologi mengubah karakter peperangan dari masa ke masa. Pada masa awal, peperangan sangat bergantung pada jumlah pasukan dan kemampuan bertempur secara langsung. Memasuki era revolusi industri, muncul senjata api, kendaraan tempur,
dan sistem komunikasi yang mulai mengubah strategi peperangan. Kemudian, pada abad ke-20, perkembangan tank, pesawat tempur, kapal perang modern, dan rudal semakin meningkatkan mobilitas dan koordinasi militer. Saat ini, dunia memasuki era yang disebut sebagai peperangan generasi kelima, yaitu peperangan digital. Dalam era ini, informasi menjadi aset yang sangat berharga. Serangan tidak selalu dilakukan menggunakan peluru atau rudal, tetapi juga dapat dilakukan melalui serangan cyber, gangguan terhadap jaringan komunikasi, penyebaran desinformasi, hingga upaya melumpuhkan pusat data suatu negara. Karena itu, data kini dipandang sebagai salah satu sumber daya strategis. Informasi berasal dari berbagai sumber, seperti satelit, drone, radar, sensor, maupun intelijen. Semua data tersebut harus dianalisis dengan cepat agar dapat menghasilkan gambaran situasi yang akurat. Untuk mendukung hal tersebut, berkembang konsep network-centric warfare, yaitu seluruh unsur militer dihubungkan melalui jaringan informasi yang terintegrasi. Sebagai contoh, ketika sebuah drone mendeteksi pergerakan yang mencurigakan, informasi tersebut langsung dikirim ke pusat komando. Dari sana, data dapat diteruskan secara bersamaan kepada satuan lain yang membutuhkan sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat dan koordinasi menjadi jauh lebih efektif. Nah, inilah inti transformasi digital dalam bidang militer, yaitu membangun sistem yang mampu menghubungkan berbagai teknologi sehingga informasi dapat mengalir dengan cepat, akurat, dan mendukung pengambilan keputusan secara real time. Nah, pada slide ini kita akan membahas bagaimana transformasi digital mempercepat proses pengambilan keputusan dalam operasi militer. Dalam dunia militer, dikenal sebuah konsep yang disebut OODA Loop, yaitu singkatan dari Observe, Orient, Decide, and Act. Konsep ini menjelaskan tahapan yang harus dilalui sebelum suatu keputusan diambil. Tahap pertama adalah observe, yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti satelit, radar, drone, sensor lapangan, maupun laporan intelijen. Semakin lengkap data yang diperoleh, semakin baik gambaran situasi yang dimiliki. Tahap kedua adalah orient, yaitu menganalisis seluruh informasi tersebut. Pada tahap inilah teknologi seperti artificial intelligence dan big data sangat berperan karena mampu mengolah data dalam jumlah besar jauh lebih cepat dibandingkan analisis manual. Tahap ketiga adalah decide, yaitu memilih tindakan yang paling tepat berdasarkan hasil analisis. Komandan memperoleh rekomendasi yang lebih akurat sehingga keputusan dapat dibuat dengan lebih cepat. Tahap terakhir adalah act, yaitu melaksanakan keputusan tersebut melalui pengerahan pasukan, pengiriman logistik, atau penggunaan sistem persenjataan sesuai kebutuhan operasi. Sebelum adanya transformasi digital, keseluruhan proses ini dapat memerlukan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari. Namun, dengan dukungan teknologi digital, proses pengumpulan data hingga pengambilan keputusan kini dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit, bahkan detik. Nah, kecepatan inilah yang menjadi salah satu keunggulan utama militer modern. Semakin cepat suatu negara memahami situasi, semakin besar peluangnya untuk merespon ancaman secara efektif. Nah, kita masuk di tantangan dan risiko transformasi digital. Walaupun memberikan banyak keuntungan, transformasi digital juga membawa berbagai tantangan yang harus diperhatikan. Tantangan pertama adalah keamanan cyber. Ketika semakin banyak sistem militer terhubung melalui jaringan digital, risiko serangan cyber juga meningkat. Serangan tersebut dapat berupa pencurian data rahasia, gangguan terhadap komunikasi militer, maupun upaya melumpuhkan sistem komando. Tantangan berikutnya adalah ketergantungan terhadap teknologi. Sistem digital memang mampu meningkatkan efisiensi, tetapi jika terjadi gangguan pada jaringan, satelit, atau pusat data, maka jalannya operasi juga dapat terganggu. Oleh karena itu, setiap sistem harus memiliki mekanisme cadangan agar tetap dapat beroperasi dalam kondisi darurat. Selain itu, terhadap tantangan dari sisi sumber daya manusia. Teknologi secanggih apapun tidak akan memberikan manfaat apabila tidak didukung oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi, keamanan cyber, analisis data, maupun kecerdasan buatan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah aspek etika dan hukum. Penggunaan AI dalam sistem militer menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan teknologi dalam mengambil keputusan, khususnya ketika berkaitan dengan penggunaan kekuatan bersenjata. Karena itu, hingga saat ini berbagai negara tetap menempatkan manusia sebagai pengambil keputusan akhir. Dengan kata lain, keberhasilan transformasi digital tidak hanya tergantung pada teknologi yang dimiliki, tetapi juga pada keamanan sistem, kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola yang baik.
Setelah memahami manfaat dan tantangannya, sekarang kita akan melihat teknologi apa saja yang menjadi pendorong utama transformasi digital di bidang militer. Teknologi pertama adalah Artificial Intelligence atau AI. AI mampu mengenali pola, menganalisis data dalam jumlah besar, mendeteksi objek pada citra satelit maupun video drone, serta memberikan rekomendasi kepada komandan. Kehadiran AI membuat proses analisis menjadi jauh lebih cepat tanpa menghilangkan peran manusia sebagai pengambil keputusan. Teknologi kedua adalah Big Data. Dalam operasi militer, data berasal dari berbagai sumber seperti radar, satelit, drone, sensor, intelijen, hingga informasi terbuka. Dengan Big Data, seluruh informasi tersebut dapat digabungkan, sehingga menghasilkan analisis yang jauh lebih akurat dan membantu memberikan peringatan dini terhadap potensi ancaman. Selanjutnya adalah cloud computing, yang memungkinkan penyimpanan dan pertukaran data secara aman antar satuan. Komandan di berbagai lokasi dapat mengakses informasi yang sama secara real-time sehingga koordinasi menjadi jauh lebih efektif. Teknologi berikutnya adalah Internet of Things atau IoT. Berbagai sensor yang dipasang pada kendaraan tempur, peralatan, maupun wilayah perbatasan yang mengirim data secara otomatis. Dengan cara ini, kondisi peralatan maupun aktivitas di lapangan dapat dipantau tanpa harus menunggu laporan manual. Transformasi digital juga ditandai dengan semakin luasnya penggunaan drone dan sistem tanpa awak. Drone tidak hanya dimanfaatkan untuk pengintaian, tetapi juga untuk patroli wilayah, pemetaan, pencarian, dan penyelamatan, hingga dukungan logistik pada kondisi tertentu. Penggunaan sistem tanpa awak membantu mengurangi risiko terhadap personel sekaligus meningkatkan jangkauan pengawasan. Selain itu, terdapat robotika militer yang digunakan untuk tugas-tugas berisiko tinggi seperti menyediakan bahan peledak, melakukan pengintaian di daerah berbahaya, serta membantu operasi pencarian korban. Terakhir, teknologi virtual reality atau augmented reality mulai dimanfaatkan dalam pelatihan militer. Melalui simulasi digital, prajurit dapat berlatih menghadapi berbagai skenario secara aman, lebih hemat biaya, dan dapat diulang berkali-kali tanpa harus selalu menggunakan peralatan tempur sebenarnya. Jika seluruh teknologi tersebut diintegrasikan dalam satu sistem, maka informasi dapat mengalir secara cepat dari sensor ke pusat komando, dianalisis oleh AI, lalu diteruskan kepada komandan sebagai dasar pengambilan keputusan. Inilah yang menjadi inti transformasi digital di bidang militer. Nah, setelah melihat perkembangan transformasi digital di berbagai negara, sekarang kita akan membahas bagaimana penerapannya di Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tantangan pertahanan yang sangat kompleks. Wilayah yang luas, garis pantai yang panjang, serta banyaknya pulau, membuat proses pengawasan dan pengamanan membutuhkan sistem yang mampu bekerja secara cepat dan terintegrasi. Dalam kondisi seperti ini, transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, tetapi menjadi kebutuhan. Teknologi digital dapat membantu mempercepat penyampaian informasi, meningkatkan koordinasi antar satuan, serta mendukung pengambilan keputusan secara lebih akurat. Di lingkungan TNI, transformasi digital mulai diarahkan pada beberapa aspek utama. Yang pertama adalah digitalisasi sistem komando dan kendali. Dengan sistem yang terintegrasi, informasi dari radar, kapal patroli, pesawat pengintai, maupun satuan di lapangan dapat dikumpulkan dalam satu pusat komando sehingga komandan memperoleh gambaran situasi yang lebih lengkap sebelum mengambil keputusan. Aspek kedua adalah pemanfaatan drone. Saat ini drone mulai digunakan untuk mendukung pengawasan wilayah perbatasan, patroli maritim, pemantauan daerah terpencil, hingga operasi pencarian dan penyelamatan. Dibandingkan menggunakan pesawat berawak, drone memiliki biaya operasional yang lebih rendah dan mampu menjaga wilayah yang sulit diakses. Selanjutnya adalah penguatan keamanan cyber. Seiring meningkatnya penggunaan sistem digital, perlindungan terhadap jaringan komunikasi dan data strategis menjadi semakin penting. Keamanan cyber tidak hanya bertujuan menjaga kerahasiaan informasi, tetapi juga memastikan sistem komando tetap dapat beroperasi ketika menghadapi ancaman digital. Selain itu, modernisasi pelatihan juga mulai memanfaatkan simulator, virtual reality, dan berbagai perangkat digital sehingga prajurit dapat berlatih dengan berbagai skenario dengan biaya yang lebih efisien dan tingkat keselamatan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, keberhasilan transformasi digital tetap bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, serta komitmen untuk terus mengembangkan teknologi secara berkelanjutan. Transformasi digital tidak dapat dilakukan hanya oleh institusi militer. Dukungan industri pertahanan nasional juga menjadi faktor yang sangat penting. Beberapa perusahaan strategis nasional telah berkontribusi dalam modernisasi pertahanan Indonesia. PT Pindad misalnya, yang berperan dalam mengembangkan kendaraan tempur,
sistem persenjataan, dan integrasi teknologi elektronik pada berbagai platform militer. PT PAL Indonesia mendukung pembangunan kapal perang dengan sistem navigasi, komunikasi, dan pengendalian yang semakin modern. PT Dirgantara Indonesia yang terus mengembangkan teknologi di bidang kedirgantaraan, termasuk sistem avionik dan berbagai inovasi pada pesawat yang digunakan untuk mendukung pertahanan nasional. Sementara itu, PT LN Industri memiliki peran penting dalam perkembangan radar, sistem komunikasi, sensor, serta integrasi perangkat elektronik yang menjadi bagian utama dari sistem pertahanan modern. Walaupun peluangnya besar, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Infrastruktur komunikasi di berbagai wilayah masih perlu ditingkatkan agar seluruh sistem digital dapat bekerja secara optimal. Selain itu, diperlukan investasi yang berkelanjutan untuk mengembangkan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penelitian dan inovasi di bidang pertahanan. Kolaborasi antara pemerintah, TNI, industri, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian menjadi salah satu kunci agar transformasi digital dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Nah, apabila menerapkannya dengan baik, transformasi digital memberikan berbagai manfaat bagi sektor pertahanan. Pertama, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat karena informasi dapat diperoleh secara real-time. Kedua, kualitas analisis meningkat karena data berasal dari berbagai sumber yang saling terintegrasi. Dan yang ketiga, koordinasi antar satuan menjadi lebih efektif sehingga operasi dapat dilaksanakan dengan lebih efisien. Keempat, penggunaan drone dan sistem tanpa awak membantu mengurangi risiko terhadap personel sekaligus memperluas kemampuan penguasaan wilayah. Namun demikian, transformasi digital juga memiliki sejumlah skenario. Ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi membuat gangguan pada jaringan komunikasi, satelit, atau perangkat lunak dapat mempengaruhi jalannya operasi. Selain itu, ancaman serangan cyber terus berkembang sehingga perlindungan terhadap data dan sistem digital harus menjadi prioritas utama. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa transformasi digital telah mengubah cara negara membangun dan mengelola kekuatan pertahanannya. Keunggulan militer saat ini tidak lagi hanya diukur pada jumlah personel atau kecanggihan persenjataan, tetapi juga dari kemampuan mengumpulkan informasi, mengintegrasikan teknologi, serta mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Teknologi seperti artificial intelligence, big data, cloud computing, Internet of Things, drone, dan keamanan cyber telah menjadi fondasi penting dalam sistem pertahanan modern. Namun, teknologi hanyalah sebuah alat. Faktor yang paling menentukan tetaplah manusia yang mampu mengoperasikan, mengelola, dan memanfaatkan teknologi tersebut secara bertanggung jawab. Bagi Indonesia, transformasi digital ini merupakan peluang besar untuk memperkuat penegasan wilayah, meningkatkan koordinasi pertahanan, memperkuat keamanan cyber, dan mendorong kemandirian industri pertahanan nasional. Untuk mewujudkannya, diperlukan investasi yang berkelanjutan pada sumber daya manusia, infrastruktur digital, penelitian, serta kolaborasi antar pemerintah, TNI, di industri, dan dunia pendidikan. Semoga pembahasan ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya transformasi digital dalam pembangunan sistem pertahanan yang lebih modern, adaptif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih atas perhatian para penonton. Apabila ada pertanyaan, dengan senang hati saya akan mencoba menjawabnya. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih.